Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kita mau katakan bahwa Dialah Allah yang peduli dalam setiap hidup kita. Tiada
Terima kasih untuk 2021 yang Tuhan sudah sertai Tuhan. Terima kasih untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami selama ini Tuhan, kami mengucap syukur sebab kami punya Allah yang peduli untuk hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami kembali datang Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau beracara Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hanyalah nama-Mu saja Tuhan. Biarlah puji-pujian kami Tuhan Yesus boleh bertahta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika pagi hari ini kami datang Tuhan dengan penuh kurang pengharapan, ketika kami kurang sukacita, ketika kami dalam keadaan yang lemah Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami pulang Tuhan, kami tidak pulang dengan keadaan yang sama Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami Tuhan Yesus. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita pagi hari ini boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita sambut pujian kita mau katakan bahwa Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yang
melakukan segala sesuatu untuk kita. Bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita kembali. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau katakan bahwa kita bangga memiliki Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang sangat mengasihi kita.
Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk ujian yang boleh kami persembahkan kepadamu. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan siapkan buat kami. Dan kami mengucap syukur untuk Bapak dan Ibu Richard yang telah menyerahkan anaknya sebentar ke dalam tanganmu, dan biarlah Engkau menyertai setiap kami akan berdoa untuk anak Ilin yang diserahkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Saya minta mungkin Richard dan Sheila bisa ambil posisi di tengah. Baik, pagi hari ini di tengah-tengah kita ada Richard Giovanni Untoro dan Sheila Chandra Kurniawan. Ya, keduanya ini adalah menantu dari Bapak Ibu Handono, ya. Dan mereka akan menyerahkan anaknya Ilin Arabella Untoro, betul ya? Nah, panggilnya benar ya, Ilin ya. Sulit memang manggilnya, tulisannya sih Elaine ya. Kalau saya panggil ini bacanya gimana ya? Saya pikir mau lihat Google bacanya yang benar bagaimana. Tapi langsung saya tanya mamahnya yang benar ya. Ilin Tio. Ya baik, terima kasih untuk Richard dan Sheila yang telah menyerahkan anaknya Ilin. Bapak Ibu, Ilin itu nama yang bagus. Ya. Diambil dari bahasa Perancis kuno. Artinya cahaya, terang, dan bisa berarti juga sebagai brilian, sangat cerdas. Ya. Nah, nama yang mengikuti adalah Arabella dari bahasa Belanda dan bahasa Latin, diartikan sebagai indah, ya, cantik, ya. Nah, itulah keberadaan Ilin. Ilin, engkongnya senangnya setengah mati, ya. Punya cucu pertama. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita hari ini menyerahkan Ilin ke dalam rumah Tuhan? Ya. Karena untuk ini kita lihat bahwa anak itu sesungguhnya adalah anugerah Allah. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 1, di sana diceritakan ketika Hawa dia melahirkan Kain, Hawa berkata, dengan pertolongan Tuhan, aku dapatkan ini. Jadi anak itu bukan semata-mata karena hubungan seksual. Ada banyak orang melakukan hubungan seksual tetapi tidak punya anak. Itu harus diakui. Sampai usaha bayi tabung, mahal segala macam. Jadi kalau sampai kita dianugerahi anak, rawatlah anak itu dengan baik. Belum lama kita memperingati Hari Ibu, ya. Anak itu sangat terkesan ketika sejak kecil dia mendapat kasih sayang dari ibunya. Jadi tidak benar kalau kita dianugerahi anak, Allah sudah begitu baik menganugerahi anak, kita menyia-nyiakan. Bahkan anak menjadi masalah dalam rumah tangga, ribut terus. Aduh, saya melihat seperti itu karena saya tidak mengalami seperti itu. Saya dengan ketiga anak saya tidak pernah ribut gara-gara anak, ya.
saya menyadari anak itu adalah anugerah Allah. Nah, di dalam Lukas pasal 2 ya, ayat 21 sampai dengan 24. Di sana anak itu diserahkan. Tuhan Yesus sendiri setelah lahir 8 hari dia disunat dan kemudian setelah itu diserahkan ke dalam rumah Allah. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15. Di sana anak-anak itu mau minta Tuhan Yesus ya menumpangi tangan. Nah, murid-murid Tuhan melarang keras ya. Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus dia berkata di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-14 di sana Tuhan Yesus berkata, biarkanlah, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi Tuhan tahu persis hati seorang anak ya. Betapa dia sangat terkesan kalau kita mengasihinya. Memang hari ini Bapak Ibu Richard ya, telah menyerahkan anaknya Ilen ke dalam tangan Tuhan. Tapi bukan berarti bebas segalanya. Oh sudah saya serahkan Tuhan kok. Pokoknya semua Tuhan yang ngatur dah masa depannya segalanya. Tidak bisa. Tuhan itu mempercayakan kita sebagai orang tua untuk merawat, membesarkan. Ya. Tuhan turut campur tangan karena sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi untuk selanjutnya dia percaya kepada Bapak Ibu. Ya, kepada Richard dan Sheila untuk merawat anak ini menjadi keturunan-keturunan ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang tahu betapa beda keturunan-keturunan ilahi yang di dalam Yesus dan orang yang belum mengenal dia. Nah, mari kita akan menyerahkan anak Ilen Arabella Untoro ya ke dalam tangan Tuhan. Saya undang para pengurus gereja, Bapak Kristianto, Pak Supri, Pak Arto, dan juga Pak Sopan Manurung. Kita akan doakan. Dan saya minta jemaat bisa berdiri. Saya tidak akan tumpang tangan karena ini masih pandemi. Tetapi saya berdoa buat Ilin. Ya, ini bagus ini Ilin. Tidak nangis ya, biasanya anak-anak nangis. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini di hadapan jemaat-Mu dan juga seluruh pengurus gereja. Bapak Richard dan Sheila ibunya menyerahkan anak Ilen Arabella Untoro ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan sangat bersyukur kalau kedua orang tuanya Richard dan Sheila boleh menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Itu artinya bahwa mereka tidak sanggup Tuhan untuk berjalan tanpa Engkau. Karena itu hari ini Elaine, Engkau disertai Tuhan. Kuasa Allah menyertai Engkau. Engkau menjadi anak-anak keturunan ilahi. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati sampai Maranatha Yesus datang. Berkati Bapak Richard dan Sheila dalam usaha pekerjaannya. Buka jalan dan terus sertai. Dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang dikerjakan, disertai Tuhan dan diberkati. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur.
kami semua pengurus GBI Hosana Semarang mengucap syukur untuk seorang anak yang sudah diserahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Ya. Selamat ya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan Ibu Martalena Gutom. Silakan Ibu Martalena untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan-Mu dalam ibadah kami, memuji-muji Engkau, menyembah, bahkan penyerahan daripada anak Tuhan di tempat ini. Sebentar kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah kebenaran firman-Mu membawa kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu saudara kasih. Selamat Natal buat Bapak Gembala serta Ibu. Kita semua Bapak Ibu saudara yang kekasih, biarlah berkat Natal di tahun ini semakin melimpah atas kehidupan kita. Kita bersyukur tahun ini kita diberi kesempatan untuk beribadah di dalam perayaan Natal. Beberapa tahun tahun yang lalu kita tidak bisa. Dan kita bersyukur juga detik ini, saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji, mempermuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara kasih. Puji Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dari kitab Matius pasal 6. Saya merenungkan dalam kebenaran firman Tuhan ayat ini Bapak Ibu. Saya mengambil subtema sesuai dengan tema kita triwulan tentang Immanuel. Penyertaan Tuhan. Saya merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, dari kitab Injil Matius ini, Yesus sang pemeliharaku. Yesus sang pemeliharaku. Kita ketahui Bapak Ibu, dari kitab Injil Matius pasal 6, ini khusus hal pengajaran dari Tuhan Yesus. Hal-hal pengajaran dari Tuhan Yesus. Yang namanya istilah pengajaran berarti ada guru, ada murid. Ada satu interaksi antara guru dan murid. Ada yang mendengar dan memperhatikan. Dan guru itu memberikan satu teladan. Guru itu memberikan satu contoh. Yesus pribadi dikenal dalam Alkitab guru agung. Guru agung. Guru kita yang agung adalah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Guru kita adalah guru yang agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini sudah tanggal 26. Berapa hari lagi kita akan menyelesaikan, mengakhiri tahun 2021. Hanya berapa hari, hitungan, 6-7 hari. Kita merenungkan kembali, apa yang terjadi ke depan, di tahun yang akan datang. Kita tidak tahu Bapak Ibu sering kasih. Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita akan baca sama-sama. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Dalam hitungan yang ketiga kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu semua cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sering kasih. Kalau kita berbicara kekhawatiran, menurut KBBI Indonesia katakan takut itu gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti ke depannya. Ada rasa kegelisahan, ada rasa kecemasan. Kalau kita memperhatikan di hari-hari dengan kejadian-kejadian, runtutan-runtutan yang terjadi di hari-hari ini. Pandemi belum selesai, masalah terjadi Semeru. Di luar negeri terjadi angin tornado menghabiskan berapa ratus orang mati dari semuanya itu. Bencana-bencana yang tadinya nggak pernah banjir terjadi banjir, itu khusus daerah Sumatera Bapak Ibu. Daerah sana itu ada yang nggak daerah banjir kok jadi banjir. Kita nggak tahu apa yang terjadi di alam ini. Firman Tuhan, kekhawatiran dari hal ini kenapa dimunculkan oleh Tuhan Yesus? Mengapa dimunculkan satu pengajaran dari hal ini kepada murid-muridnya? Di sini tujuannya Yesus mau memperlengkapi murid-muridnya saat itu untuk tidak memiliki kekhawatiran di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya pernah yang namanya mengalami kekhawatiran. Itu wajar. Tetapi kekhawatiran itu jangan sampai membuat ada kegelisahan, kecemasan yang di dalamnya nanti Bapak Ibu, kita tidak akan pernah di dalam hal kekhawatiran ini kita tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar. Kalau kegelisahan itu, kekhawatiran itu lebih besar dalam kehidupan kita, itu tidak akan mendapatkan jalan keluar dari segala persoalan dalam hidup ini. Kekhawatiran itu lebih besar dalam kehidupan ini, itu tidak akan memberi kepuasan batin kita, ketenangan hati kita. Firman Tuhan jawaban, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan tidak akan memberikan satu pertumbuhan iman. Kekhawatiran ini tidak akan membawa seseorang membawa satu pertumbuhan iman secara baik. Hal inilah yang mau Tuhan Yesus arahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Bu Manurung, impossible. Gimana aku enggak khawatir, mau makan aja tidak bisa. Gimana Bu Manurung? Mau nyekolahkan anak aja enggak bisa loh Bu Manurung. Bapak Ibu, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tadi di ayat yang ke-31. Sebab itu kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Hal ini muncul Bapak Ibu. Hal ini satu pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena apa Bapak Ibu? Ada hal-hal yang dilihat saat itu. Ada kekhawatiran tentang hidup terjadi saat itu. Ada kekhawatiran tentang hal kemiskinan itu terjadi saat itu. Ini yang dilihat saat itu. Maka hal ini dimunculkan untuk anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan saat itu memiliki satu pribadi yang di dalamnya andalkan Tuhan. Tetap hidup berserah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu jawaban buat hidup kita. Firman Tuhan itu sumber segala-galanya Bapak Ibu. Saya pernah yang namanya mengalami kekhawatiran. Selalu ada dalam diri saya. Tapi saya selalu berkata, tidak Tuhan. Yesus yang lebih besar dalam diri saya, itu yang terbesar yang dapat mengalahkan semuanya itu. Bapak Ibu, di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, wajar orang mengalami itu. Tetapi kiranya kekhawatiran itu tidak menutupi kehidupan rohani kita tidak semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kekhawatiran itu membuat kehidupan kita tidak ada kepuasan batin, ketenangan. Kalau saya coba melihat di Google ya Bapak Ibu, di mana depresinya orang hari-hari ini semakin meningkat. Semakin meningkat. Dari tingkat anak-anak sampai tingkat yang sudah lanjut usia sekalipun. Semakin meningkat. Karena apa? Keadaan situasi di hari-hari memang tidak bisa lagi bersahabat dengan baik dengan kehidupan manusia. Dan itu alkitabiah, alam ini akan semakin tidak baik, alam ini semakin rusak.
Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Inilah yang harus kita perbaiki di hari-hari ini. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara yang kasih, di akhir tahun 2021 ini kita ada satu check and recheck, satu evaluasi dalam diri kita. Seperti apakah kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan di hari-hari ini? Seperti apakah pelayanan kita di hadapan Tuhan? Seperti apakah kesetiaan kita di hadapan Tuhan? Seperti apakah ketekunan kita di hadapan Tuhan? Tuhan cari anak-anak Tuhan di dalam kesetiaan dan ketekunannya, dengan kesungguhannya, dengan mengandalkan Tuhan dengan baik. Dengan baik. Betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 25 khususnya, di dalam Matius pasal 25 dan 34. Ini satu pengajaran tentang pola pemeliharaan Allah yang mau kita pelajari bersama-sama, yang mau kita lihat bersama-sama. Tentang pola pemeliharaan Tuhan Yesus atas anak-anaknya. Yang pertama Bapak Ibu, pola pemeliharaannya Allah itu penuh dengan kesederhanaan. Penuh dengan kesederhanaan. Apa itu kesederhanaan di dalam konteks kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius ini? Allah memelihara umatnya dengan hal-hal yang sederhana dan cukup. Amin Bapak Ibu. Hal-hal yang sederhana dan cukup. Ayat yang terakhir kok kita lihat. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Anak-anak Tuhan digiring. Anak-anak Tuhan diarahkan. Ini loh, kesederhanaan di dalam pemeliharaan Allah ini sudah. Untuk hari ini kita pikirkan hari ini. Untuk yang besok, udah kita hanya mengandalkan Tuhan, berserah. Biar Tuhan yang akan memberkati ke depannya dalam hidup kita. Mengapa kekhawatiran itu semakin besar dalam diri seseorang? Karena di dalam pemikirannya, di dalam batinnya tidak ada ketenangan. Terlalu memikirkan yang berlebih-lebih. Yang sebenarnya belum porsi kita untuk berpikir, kita sudah berpikir ke sana. Sebenarnya belum porsi kita untuk, maaf ya Bapak Ibu, contohnya sederhana dah. Kita gak ada porsi untuk punya helikopter, tapi kita udah punya impian, punya gambaran. Waduh, aku harus punya helikopter. Aduh, aku harus punya helikopter. Supaya aku nanti pulang kemana, misalnya kayak saya, pulang ke Medan, enak. Gak harus bayar-bayar, saya harus langsung cepet. Begitu saya kepingin pulang, cus langsung dapat terbang. Nah, terlalu berlebih. Akhirnya apa? Yang dipercayakan Tuhan hari ini, kita gak bisa menyelesaikan dengan baik. Berkat yang untuk hari ini yang Tuhan percayakan, tertunda. Tidak selesai mengerjakan itu, menerima itu dengan baik. Ini yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu, saya mengambil satu contoh Bapak Ibu. Mengapa saya katakan Allah memelihara umatnya dengan hal sederhana dan cukup. Kitab Keluaran pasal 16. Tidak perlu kita baca ya Bapak Ibu ya. Ibu Bapak Ibu nanti boleh baca di sana. Bagaimana Tuhan Yesus memimpin umat Allah, umat Israel saat itu. Setelah mereka keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Umat Israel saat itu punya pemikiran, wah matilah kami nanti di padang gurun. Matilah kami gak ada makanan. Di benak pemikiran seperti itu. Matilah kami gak minum nanti di padang gurun. Memang posisi mereka saat itu dibawa, digiring ke sana. Matilah kami, matilah kami. Maka mereka berteriak sama Musa. Musa, mengapa kamu bawa kami loh ke tempat yang seperti ini? Kalau kami di Mesir, wah makanan kami enak-enak. Bergizi-bergizi. Tapi di sini Tuhan mengingatkan umat Israel lewat mana dicurahkan atas mereka. Diturunkan dari sorga untuk umat Israel, menjelikan umat Israel. Bahwa janji Allah, Yesus sebagai sang pemelihara itu ada di tengah-tengah umat Israel. Amin Bapak Ibu sedang kasih.
Dan mana itu mereka nikmati. Di saat mereka ada kekhawatiran lagi, mereka coba menimbun dengan sebanyak-banyaknya, busuk. Busuk Bapak Ibu saudara kasih. Artinya apa? Di sini Yesus mau mengajarkan kesederhanaan dan cukup atas kehidupan kita. Ini yang kita renungkan bersama-sama. Dan kita melihat dari konteks pasal 6 ini Bapak Ibu dalam ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan demikian. Kitab Injil Matius kita perhatikan Bapak Ibu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari tentang hal doa, Yesus sudah mengingatkan kepada kita bersama-sama. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya Allah membawa kehidupan kita di dalam berkat, di mana Allah memelihara kita dengan kesederhanaan dan cukup. Amin Bapak Ibu, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu atas kebutuhan kita. Apapun itu bentuknya, amin Bapak Ibu. Amin. Ini. Dan di dalam Lukas lebih indah lagi. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dalam Lukas 11 ayat 3. Yesus sudah mengingatkan. Di sini loh anak-anakku, murid-muridku. Bahwa Bapa kita yang di surga begitu luar biasa. Memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita yakini di akhir tahun ini dan di tahun ke depan Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami dengan kesederhanaan yang datangnya dari Tuhan. Dan itu cukup. Amin Bapak Ibu. Cukup. Ini menjadi doa kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat secara alamiah. Allah bisa memelihara kita jika kita, ya Bapak Ibu, mau memanfaatkan apa yang disediakan Allah dari alam ini. Saya merenungkan dari kitab konteks Kejadian 1 ayat 28 dan 29. Tidak perlu dibaca ya Bapak Ibu ya, waktunya nggak apa-apa ya. Dari kitab Kejadian, tolong diingat-ingat Bapak, dibaca nanti sampai rumah. Kejadian 1 sampai ayat 28 dan 29 dikatakan, setelah Allah memberkati Adam, Bapak Ibu, dipercayakan saat itu alam ini diciptakan dengan sempurna. Itu semua firman Tuhan katakan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia saat itu Adam. Supaya mereka bisa istilahnya dari alam tersebut mereka dapat mendapatkan pemeliharaan Tuhan dengan baik. Kita akan lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 pun demikian. Elia dipercayakan saat itu untuk pergi ke Kerit dengan air yang istilahnya saat itu terjadi kemarau yang panjang, dengan air yang mungkin saat itu untuk berapa tahun nggak akan cukup memenuhi kehidupan Elia. Tapi kita lihat dari sumber air itu dapat memenuhi kebutuhan Elia saat itu. Bapak Ibu, saya melihat dengan terjadinya pandemi di hari-hari ini, banyak ide-ide yang keluar dalam diri orang. Memanfaatkan alam ini dengan baik, berkreatif, sehingga menghasilkan uang, sehingga menghasilkan memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Saya melihat seorang bapak, ini nyata dan jelas saya lihat secara langsung. Bapak ini gak orang pengangguran Bapak Ibu, punya kerja posisi yang baik. Tapi untuk mengisi kekosongan karena pandemi itu kan banyak di rumah. Gak mau nganggur Bapak ini, pelihara maggot. Tahu gak Bapak Ibu maggot apa? Apa ya? Itu loh, laler ya Bapak Ibu, laler hitam, ya. Istilahnya diternak, nanti menghasilkan larva-larva dan itu menjadikan ulat. Saya melihatnya jijik Bapak Ibu, geli gitu ya. Padahal sebenarnya gak perlu geli ya, karena makanannya makanan dari sayur-sayur yang busuk, apel yang busuk. Saya langsung Bapak Ibu melihat cara kinerja Bapak ini dengan begitu luar biasa. Dia ternak bebek juga Bapak Ibu. Jadi maggot yang dia ternak ini dimanfaatkan hasilnya untuk menambahkan
vitamin atau makanan asupan untuk bebek yang dia pelihara supaya telurnya besar-besar. Saya melihat cara modelnya sederhana buat kandangnya. Kandangnya, oh gini toh cara membuat maggot. Kreatifnya semakin banyak yang keluar. Dan waktu saya lihat di televisi juga di Metro kalau nggak salah Bapak Ibu. Seorang ibu yang di PHK di Sumatera memelihara maggot juga. Dengan pelihara maggot penghasilan 1 hari 1 kilonya memang maggot mahal Bapak Ibu, 10.000. 10.000 maggot itu. Bisa 1 minggu mendapatkan hasil 2 juta, 3 juta. Kali 1 bulan udah berapa? Hanya karena maggot dari alam yang ada. Nah, di hari-hari ini Bapak Ibu kita melihat banyak orang yang berkreatif. Cara pemeliharaan Tuhan itu seperti ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu memberkati dari apa yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Yakinkan itu di saat kita mau lakukan. Tuhan engkau ada di dalam pekerjaanku. Tuhan engkau ada di usahaku. Tuhan engkau ada di dalam jualan saya. Karena alam ini sudah Tuhan berkati untuk memberkati kita umat-umat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan menciptakan dengan sempurna untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk melengkapi kehidupan kita. Untuk melengkapi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ini yang kita perlu renungkan bersama-sama. Yang terakhir dikatakan, pemeliharaan Tuhan, pola pemeliharaan Tuhan. Selain dari kesederhanaannya, alamiah, dan yang ketiga adalah mujizat. Mujizat. Bapak Ibu, saya percaya pasti kita banyak pernah mengalami nama mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya itu. Karena ini janji Tuhan. Banyak mengalami mujizat Tuhan. Allah berkuasa memelihara kita secara mujizat. Ini pun terjadi atas Elia. Dari sedikit roti dan sedikit minyak. Bisa Elia artinya melanjutkan perjalanan pelayanannya. Melanjutkan perjalanan hidupnya. Bapak Ibu 2 minggu yang lalu. Saya bawa anak-anak pemuda remaja pelayanan misi ke desa. Di mana tempat pelayanan saya dulu tahun 98 di desa Perintisan. Dari kandang kambing. Mereka mendengar dan mereka mendengar sendiri kesaksian dari yang sekarang gembala yang menempatin itu. Dulu waktu Ibu Marta di sini, ini kandang kambing, ini kandang sapi, ini kandang bebek, kandang ayam. Jadi kalau saya lagi khotbah atau memuji Tuhan, belakang mbek. Dan desanya Bapak Ibu mereka melihat jauh dari kota. Saya katakan dulu Bu Manurung jalan kaki loh dari sini ke desa sana. Panas, sekarang udah banyak perubahan. Dan saya melihat banyak perubahan yang luar biasa. Seorang gembala sidang di sana. Hanya istilahnya hidup di dalam melayani Tuhan. Dan puji Tuhan beliau bersaksi perhutani memberikan kesempatan istilahnya berapa hektar ya. 1 hektar aja. Untuk dipercayakan menanam pisang, singkong, cabai dan lain-lain. Itu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan kami menikmati pisangnya, menikmati jagungnya saat itu. Saya menekankan di sini Bapak Ibu kepada anak-anak. Kamu harus kuat dalam Tuhan. Harus setia kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan baik-baik. Andalkan Tuhan di setiap saat. Tuhan pasti akan pelihara. Tuhan tidak akan tinggalkan umat-umatnya. Buktinya secara pikiran manusia, waduh gak bisa berbuat apa-apa keluarga ini. Tapi buktinya Tuhan, cara Tuhan, mujizat Tuhan. Dengan cuma-cuma, Bapak silakan kerjakan tanah ini. Perhutani, tanpa ada sewa, tanpa ada bayar apa-apa. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan bisa buka jalan dalam segi apapun, dalam bentuk apapun. Mujizat Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita lihat di Kana. Mujizat yang terjadi di Kana. Kitab Yohanes pasal yang kedua. Di ayat yang ke-8 sangat tegas dikatakan sama Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada pemimpin pesta itu, cedoklah air itu.
Dan air itu saat itu menjadi anggur. Padahal saat itu Bapak Ibu, posisi istilahnya orang-orang dalam pesta membutuhkan itu. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Karena keluarga ini adalah keluarga yang masuk pada rencana Allah. Keluarga yang di dalamnya Tuhan mau nama Tuhan dipermuliakan menjadi satu kesaksian. Dan Tuhan perlihatkan kepada orang-orang saat itu. Mujizat terjadi. Amin Bapak Ibu. Tuhan merencanakan keluarga kita. Tuhan merencanakan kita menjadi umat pilihannya. Tuhan merencanakan kita menjadi umat panggilannya. Di dalamnya Tuhan mau mengerjakan mujizat. Dan di dalamnya ada kesaksian buat kehidupan kita. Di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Makanya di ayat yang firman Tuhan katakan tadi. Kalau dunia, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu. Dikatakan mereka mencari itu, mencari itu, mencari itu. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini, di dalam konsep ini, Allah tidak memelihara dalam kehidupan kita. Artinya apa? Membawa kehidupan kita secara tidak sembarangan. Allah mau fokus di dalam perjalanan pengiringan kita kepada kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Di sini Allah mau membawa kehidupan gereja Tuhan, umat Tuhan. Bagi Allah itu hidup itu jauh lebih berharga daripada makan dan minum. Makanya di ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Artinya di sini, Tuhan memberikan satu ketegasan bahwa pemeliharaan Tuhan itu membawa kehidupan kita bahwa hidup itu jauh lebih penting. Kalau orang di luar sana, orang dunia sana menghabiskan waktunya dengan sia-sia, menjalani kehidupan dengan sia-sia, dengan hal-hal yang bukan diisi dengan kerohanian, hal-hal yang istilahnya di dalamnya mempermuliakan Tuhan, hal-hal yang mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi gereja Tuhan di hari-hari ini, biarlah kita menjadi gereja bahwa Tuhan lebih dikatakan fokus di dalam memperhatikan kehidupan kita dan pemeliharaannya kepada kita. Bahwa tentang hal hidup ini sangat penting untuk kita perhatikan. Agar umat Tuhan di dalam pengiringannya semakin sungguh-sungguh. Pengiringannya semakin setia. Pelayanannya semakin sungguh-sungguh. Maka dikatakan kalau bagi firman Tuhan katakan, Yesus menekankan Bapamu yang di sorga, ya istilahnya Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu katakan tadi ayat yang keberapa tadi itu? Ayat yang ke-34 ya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita tinggikan, tahu apa menjadi kebutuhan kita saat ini. Amin Bapak Ibu. Percaya pagi ini Tuhan mengerti hati kita masing-masing, mengerti batin kita masing-masing. Tuhan tahu Bapa akan memenuhi segala keperluan kita, karena Dia sang pemelihara kita yang sempurna. Mari Bapak Ibu, sebagai ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Mazmur 65 ayat 5. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Saya jemput, kita sama-sama bangkit berdiri. Mazmur pasal 65 ayatnya yang ke-5. Dari kalimat berbahagia Bapak Ibu ya, kita baca sama-sama sebagai ayat terakhir. 2, 3. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Tuhan telah mengenyangkan setiap kehidupan kita karena Dia adalah sumber pemelihara itu. Mari Bapak Ibu, jangan ragukan tentang pemeliharaan Tuhan. Jangan bimbang tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Karena ini satu pengajaran Tuhan Yesus tentang hal ini. Mari Bapak Ibu, di hari-hari ke depan kita semakin indah dan indah karena Dia adalah gembala kita yang agung. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Dia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia.
perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin, haleluya. Amin, 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 Yesus, amin. Bapa, sekali kita terus katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan atas kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin, haleluya. Menyediakan Amin, Yesus. yang Ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kau pribadi, Bapa yang memiliki pribadi yang terus menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Dengan penuh kesetiaanmu Tuhan, Tuhan terus memelihara kami dengan sempurna. Karena kasih-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah pagi ini Tuhan, kami tidak lagi khawatir tentang apa kehidupan ini. Tapi kami semakin memeluk penyerahan diri di hadapan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari-hari ini. Sehingga kami boleh melihat terobosan dari Tuhan kerjakan atas kehidupan kami dalam nama Yesus. Yesus yang terbesar dalam kehidupan kami. Itu yang kami miliki dalam hidup ini Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan iman kami. Karena panggilan-Mu atas kami tidak pernah salah. Panggilan-Mu sempurna bagi kami, masuk pada rencana-Mu yang besar. Berkati umat-umat-Mu di tempat ini. Kami yang selalu hidup menyerahkan diri dalam Engkau Bapa. Kami percaya Engkau sumber jawaban bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum pulang mari kita menyimak beberapa pengumuman. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali lagi dalam Warta Sepekan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan melalui hambanya Ibu Martalena Gultom. Adapun Warta Sepekan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah API hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 akan dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GPI Hosana Semarang. Ibadah online ditayangkan setiap minggu pukul 18.00 di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dengan nomor rekening sebagai berikut dan dapat disampaikan langsung ke toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara on-site.
Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat atau sedang sakit, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi Warta Sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdiri sekali lagi. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Pagi hari ini mengakhiri tema Immanuel Tuhan. Hamba-Mu Ibu Martalina Gultom telah menyampaikan satu kepastian bahwa di dalam Engkau kami terpelihara baik. Sebab Engkau Allah yang peduli, yang tidak membiarkan umat-umatnya berjalan sendiri. Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang memberkati kami. Berkati Ibu Martalina Gultom, berkati Grace, Pak Sopan Manurung dan seluruh keluarga untuk membawa kemuliaan di tengah-tengah orang yang belum kenal Engkau di mana mereka tinggal. Bahwa orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi akan berkata, Allah yang menyertai itu, Allah penolongku dan pelindungku. Terima kasih Tuhan untuk semua acara yang boleh berlangsung dengan baik. Untuk pujian, untuk penyerahan anak Ilen, dan juga untuk Tuhan firman-Mu. Kami percaya Engkau terus melawat menyertai setiap umat-umat-Mu yang beribadah kepadamu, yang datang dengan segala masalah, mereka pulang dalam kemenangan yang besar, sebab Allah telah melepaskan mereka. Yang tiada jalan, Tuhan buka jalan, sebab selalu ada harapan dan jalan di dalam Engkau. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa, di seluruh kepulauan Nusantara. Dan kami terus bersyafaat Tuhan bahwa belas kasihan Tuhan akan menghentikan virus COVID-19 sehingga Indonesia menjadi daerah zona zero dimanapun Tuhan di seluruh kawasan Nusantara. Tidak ada lagi COVID sebab Allah yang menyertai kami ini lebih besar dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota. Untuk menebus melayakkan kita semua menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas. Diselamatkan dan menjadi ahli-ahli waris surga. Persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus kiranya terus menyertai engkau. Dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.